Disadari atau tidak, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja, kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering dan berwarna hitam, lalu dibentuk dan diberi roh, akal, serta hawa nafsu, yang kemudian dengan hawa nafsu ini kita semua diuji dalam ketaatan dan penghambaan terhadap Sang Pencipta. Banyak dari kita yang terperosok karena hawa nafsu. Ketika hawa nafsu melumpuhkan akal, tak ada lagi pembeda antara benar dan salah. Segala cara dibenarkan, bahkan jalan yang bertentangan dengan syariat agama sekalipun akan ditempuh. Satu-satunya cara setan yang paling ampuh untuk menjerumuskan manusia ialah melalui hawa nafsu manusia itu sendiri. Kemewahan dan keindahan duniawi menjadi alat untuk menjerat manusia agar mau bersekutu, bahkan menjadi budak mereka. Salah satunya adalah pesugihan. Pesugihan merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan secara singkat dengan cara bersekutu dengan jin atau setan melalui mekanisme dan perjanjian yang telah disepakati oleh pelakunya. Apapun jenisnya, pesugihan hanyalah jebakan yang dirancang setan untuk memperbudak manusia. Kebahagiaan dan kekayaan yang dijanjikan hanya bersifat sementara, namun kerugian yang dialami pelakunya sudah dipastikan selamanya. Dari banyaknya jenis pesugihan, kita pasti mengenal sosok mitologi yang disebut dengan tuyul. Pesugihan tuyul merupakan salah satu jenis pesugihan yang terdapat di Indonesia, yang mulai dikenal sejak tahun 1929, di mana kala itu dunia setengah mengalami krisis ekonomi atau malaise akibat dari Perang Dunia Pertama. Kemiskinan dan kelaparan merajalela hingga untuk bertahan hidup, masyarakat banyak melakukan aksi pencurian dan perampokan di mana-mana. Saking maraknya aksi tersebut membuat praktek-praktek perdukunan banyak bermunculan, sehingga terciptalah istilah tuyul. Tuyul adalah sejenis jin atau makhluk astral yang digambarkan berpostur tubuh tanpa sehelai bulu, yang kerdil, kotor, bau, juga ingusan. Ia memiliki sifat yang agresif, pemarah namun pemalu. Makhluk ini terbagi menjadi dua golongan. Ada yang liar dan ada juga yang dipelihara. Kebanyakan tuyul hidup dalam koloni yang dikomandoi oleh jin yang memiliki kemampuan sihir tertinggi di antaranya. Dan jin tersebut kemudian merekrut manusia yang dijadikannya perantara sebagai penarik manusia yang lain untuk mengasuh dan merawat para tuyul tersebut dengan iming-iming kekayaan sebagai imbalannya. Sementara tuyul yang liar biasanya adalah tuyul yang melakukan kesalahan sehingga kemudian ia diusir oleh pemimpinnya tersebut. Dalam memelihara tuyul diwajibkan berpasangan sebab ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengasuhnya. Untuk sang pria diwajibkan mengantar dan menunggu si tuyul dalam menjalankan aksinya. Sementara sang wanita harus bersedia menyusui si tuyul saat sebelum dan sesudah bekerja. Sebenarnya si tuyul tidak menghisap air susu, melainkan ia menghisap darah dari wanita tersebut melalui puting payudaranya, sehingga cepat atau lambat wanita tersebut akan meninggal karena kekurangan darah atau terkena kanker yang disebabkan dari bakteri tuyul tersebut. Dan kewajiban yang harus dipenuhi adalah mereka harus memberikan tumbal kepada pemilik tuyul sebelumnya sebanyak 3 bulan sekali. Tuyul dipastikan tidak dapat mengambil uang yang dikemas rapih, diikat, atau di dalam berangkas. Tuyul hanya mampu mengambil lembaran uang kertas dari para pejalan kaki
atau yang tergeletak begitu saja. Hal ini dikarenakan kemampuan sihirnya yang terbilang masih lemah. Dan tuyul juga termasuk makhluk pemalas dan mudah lelah. Ia hanya mampu bekerja 3 hari dalam seminggu. Dalam menjalankan aksinya, tuyul akan diantar oleh pengasuhnya ke sebuah pusat perbelanjaan atau rumah-rumah yang diperkirakan di dalamnya terdapat banyak simpanan uang. Tuyul selalu membawa tas kulit kecil untuk menyimpan hasil curiannya. Meski tas tersebut berukuran kecil, namun mampu memuat sebanyak yang ia mau. Dan setelah dirasa sudah cukup atau tuyul tersebut merasa lelah, ia akan kembali menemui pengasuhnya untuk meminta pulang. Ciri-ciri pemelihara tuyul biasanya memiliki rumah yang berwarna cerah dan sering bergonta-ganti warna. Dan di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kamar khusus dengan dinding beragam warna cat yang mencolok dan juga dipenuhi banyak mainan anak kecil dan sebuah kolam ikan. Pengalaman mengenai pesugihan tuyul ini pernah diceritakan oleh seorang yang kita sebut saja namanya Sunario, yang pada waktu itu Sunario sedang merantau di salah satu kota besar di Indonesia. Dia bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan makanan kemasan dan ia mempunyai seorang sahabat yang sama-sama bekerja di perusahaan tersebut. Kita sebut saja sahabatnya itu bernama Kartolo. Kartolo merantau di kota tersebut bersama anak dan istrinya. Sunario dan Kartolo adalah sahabat yang lebih dari sekedar teman. Mereka berdua saling berbagi suka dan duka sejak 5 tahun selama mereka sama-sama bekerja di perusahaan tersebut. Namun suatu hari, perusahaan tempat mereka bekerja melakukan pengurangan karyawan dan Sunario terkena dampak dari pengurangan itu. Ia pun mendapat uang pesangon dari perusahaan yang ia ingin gunakan untuk usaha agar bisa bertahan hidup di kota tersebut. Sahabatnya tersebut menyarankan Sunario membuka usaha kuliner kecil-kecilan karena ia melihat skill dari Sunario yang berpengalaman dalam hal memasak. Sunario pun menjalankan usaha tersebut dengan dibantu keponakannya yang ia datangkan sendiri dari kampung halamannya. Singkat cerita, setelah 8 bulan berlalu, Kartolo kembali menemui Sunario dan mengatakan kalau ia juga telah di-PHK dari perusahaan itu. Sunario kemudian menanyakan langkah yang nanti akan dilakukan oleh Kartolo. Dan Kartolo menjawab ia akan tetap bertahan di kota dan mencari peluang usaha yang cocok untuk ia dan istrinya. Namun sebelum itu, Kartolo berniat pulang ke kampung halamannya untuk menemui keluarga dan seorang guru spiritual yang ia kenal di kampung tersebut. Dan pada keesokan harinya, Kartolo berpamitan pulang kampung pada Sunario. Berselang 5 bulan, Kartolo kembali menemui Sunario dan mengatakan kalau ia sudah membuka usaha percetakan di daerah yang tak jauh dari Sunario. Ia pun menceritakan yang ia jalani di kampung halamannya. Sunario pun terkejut mendengar pernyataan sahabatnya tersebut. Ternyata selama di kampung, Kartolo menemui guru spiritual untuk membeli dan memelihara tuyul. Ia telah terprovokasi oleh gurunya dan ingin membuktikan kesuksesannya di kota. Ia pun lalu dengan nekat melakukan pesugihan tuyul tersebut, meski ia harus memberikan tumbal selama 3 bulan sekali kepada pemiliknya. Sunario merasa sangat kecewa dengan sahabatnya itu. Ia tak sedikit pun menyangka sahabatnya bisa memilih jalan pintas tersebut tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Persahabatan mereka pun menjadi kurang harmonis, sehingga mereka tak saling berkomunikasi lagi. Dan setelah 3 tahun berlalu, tak disangka istri Kartolo menemui Sunario sambil menangis dan mengatakan kalau Kartolo atau suaminya sudah meninggal. Sunario pun terkejut mendengar berita tersebut dan tak sampai di situ, wanita itu juga mengatakan hal yang lebih memprihatinkan. Ternyata anak satu-satu mereka dan beberapa orang yang Kartolo bawa dari kampungnya juga ikut meninggal, yang diduga menjadi tumbal pesugihan tuyul itu. Meski saat itu almarhum Kartolo dan istrinya sudah menjadi orang kaya dan sukses dalam menjalankan bisnis percetakannya,
Namun istrinya sangat menyesali perbuatan mereka dan meminta Sunario untuk menemaninya menemui guru spiritual almarhum suaminya itu dan mengembalikan tuyul yang mereka pelihara. Sunario pun merasa iba dan bertanggung jawab atas yang dialami keluarga sahabatnya tersebut. Lalu mereka pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, mereka menjelaskan tujuannya dan menceritakan yang dialami oleh keluarga Kartolo tersebut. Sang dukun pun menyanggupi permintaan mereka untuk mengambil tuyul itu, dan dukun itu mengatakan jika tuyul tersebut dikembalikan, maka semua harta yang dihasilkan dari tuyul itu akan hilang. Istri almarhum Kartolo pun tanpa ragu menyetujui perkataan dukun tersebut. Dan selang beberapa minggu setelah pulang dari tempat dukun itu, Sunario mendapat kabar bahwa istri almarhum Kartolo sudah meninggal akibat kanker payudara yang dideritanya. Dan tak lama setelah wanita itu meninggal, rumah mereka pun terbakar dan menghanguskan semua isi rumah tersebut. Jin yang jahat atau setan akan terus berusaha menyesatkan manusia melalui pikiran dan rasa takut, dengan atau tanpa perantara. Terlepas dari benar atau tidaknya narasikannya, silakan klik buat subscribe dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.